berharap kalian semua selalu sehat dan semangat dalam belajar hari ini ya. Kalian tahu kan bahwa sekarang kita sedang menghadapi pandemi corona. Nah, agar kita semua selalu sehat dan terhindar dari virus itu, maka kita harus rajin mencuci tangan. Kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, memakai masker saat keluar rumah. Yang keempat, hindari berkerumun. Dan yang kelima, sekarang kita lanjut ya. Kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang ke-6. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menemukan inti pesan dari dongeng. Kemudian kalian bisa menyebutkan perbuatan baik yang dilakukan tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, memahami pentingnya berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Dan yang keempat, memahami operasi hitung bilangan jasa, yaitu penjumlahan dengan pertukaran. Sekarang kita mulai membelajarnya ya. Sudah siap semua? Kalau sudah, Ibu akan membacakan sebuah dongeng. Tapi sebelumnya, anak-anak sudah tahu belum dongeng itu apa? Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Sekarang Guru akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang terluka. Sang petani merasa kasihan dan membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati lukanya. Setelah beberapa hari merawatnya, petani melepaskan burung pipit itu ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, petani itu didatangi burung pipit yang pernah ia tolong. Burung itu membawa 3 biji buah semangka di paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung pipit. Besoknya, petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Ia mengurus bibit semangka hingga tumbuh menjadi besar. Akhirnya pohon semangka itu berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat membelah ketiga buah semangka, ia kaget dan jatuh senang karena semangka yang pertama berisi emas dan berlian, semangka yang kedua berisi bahan bangunan, dan semangka yang ketiga berisi para pekerja. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusannya itu, petani itu menjadi kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya dan menolong orang yang membutuhkan. Itu tadi dongeng petani yang baik hati. Nah, setelah kalian mendengarkan dongeng petani yang baik hati, kira-kira pesan apa yang kalian dapatkan? Ya, betul. Perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan pula. Perbuatan baik kepada hewan dan tanaman pun akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan juga. Lalu, apa saja perbuatan baik yang dilakukan petani tadi? 1. Mengobati kaki burung pipit yang terluka. Yang kedua, merawat anakan semangka hingga berbuah. Yang ketiga, melepas kembali burung pipit ke alam bebas. Dan yang keempat, membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itu dia perbuatan baik yang dilakukan petani. Karena kebaikannya kepada semua makhluk, petani pun mendapat balasan kebaikan pula. Kita juga bisa meniru perbuatan baik petani itu dengan cara merawat hewan dan tumbuhan serta berbuat baik kepada sesama manusia. Perbuatan baik kepada tanaman misalnya menyiram tanaman, mencabuti rumput yang mengganggu, memberi pupuk. Kemudian perbuatan baik kepada hewan misalnya memberi makan dan minum, menyayangi hewan, memberi perlakuan yang baik. Lalu perbuatan baik kepada semua manusia misalnya saja menolong teman jika membutuhkan, menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang lain dan sebagainya. Pernah tidak kalian mendoakan teman kalian yang sakit? Mendoakan teman yang sakit juga termasuk perbuatan yang baik. Karena saat kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kita juga akan mendapat kebaikan pula. Kenapa ya kita harus berbuat baik kepada semua makhluk, terutama pada tanaman? Karena makhluk hidup khususnya tanaman memiliki banyak manfaat bagi manusia. Misalnya tanaman berguna sebagai bahan makanan, contohnya sayur dan buah. Sebagai bahan pakaian, contohnya kapas.
bahan obat-obatan seperti jahe, kunyit, dan sirih, dan menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Sebagai sumber bahan makanan, contohnya adalah buah yang biasa kita makan. Buah berasal dari tanaman. Agar tanaman tumbuh dengan baik dan cepat berbuah, maka kita harus merawatnya. Buah yang sudah masak harus segera dipanen untuk dikonsumsi. Dalam memanen buah, tentunya kita harus menghitung jumlah buah yang kita panen, seperti yang dilakukan Dayu dan Siti. Dayu dan Siti pergi ke kebun Paman Dayu. Mereka membantu Paman panen buah manggis. Mereka memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 buah manggis. Karung Siti berisi 590 buah manggis. Berapa ya jumlah manggis mereka berdua? Ayo kita bantu Dayu dan Siti menghitungnya. Kita akan menghitungnya menggunakan bentuk penjumlahan dengan pertukaran atau biasa disebut sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif atau pertukaran? Sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya, hasilnya tetap sama. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja, dan tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Ayo kita sama-sama hitung jumlah manggis Dayu dan Siti. Kita bisa menghitungnya dengan cara 540 ditambah 590. Sekarang coba dihitung bersama-sama hasilnya berapa? Ya betul, 1130. Kemudian kita tukar tempatnya, jadi 590 ditambah 540. Coba dihitung lagi berapa hasilnya. Iya, ternyata hasilnya 1130. Hasilnya sama kan? Nah, jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Karena walaupun kedua bilangan ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama, yaitu 1130. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sudah jelas ya semua? Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menulis pesan yang ada dalam dongeng, mengetahui pentingnya berbuat baik kepada semua makhluk, dan juga bisa menghitung penjumlahan dengan cara pertukaran. Dari dongeng petani yang baik hati bisa diambil pelajaran bahwa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Karena kita semua pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Kita dan makhluk hidup lain saling membutuhkan. Tumbuhan dan hewan membutuhkan manusia untuk merawat dan melestarikan mereka. Kita sebagai manusia juga membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Agar kalian lebih paham, coba sekarang kalian kerjakan latihan berikut ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati? 2. Sebutkan perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. 3. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup? Untuk nomor 4 dan 5, kalian membuat bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nomor 4, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan, keranjang Edo berisi 400 buah. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Yang nomor 5, Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.